آله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه من الله سبحانه وتعالى. نوينا مثل ما نوى أسلافنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون في هذه القراءة وفي هذه الجلسة. الحمد لله. الحمد لله. Ma'asyiral hadirin wal ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita malam hari ini, sehingga kita dimudahkan untuk bisa duduk bersama melanjutkan daripada pembacaan kitab hadis Bulughul Maram yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan semua ilmu yang telah kita pelajari Allah jadikan ilmunya bermanfaat, membuat kita semakin bertakwa, semakin takut dan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal ikhwan rahimakumullah. Kita masih membahas hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan permasalahan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Tinggal dua hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang akan kita baca pada malam hari ini. Hadis yang pertama yang akan kita baca dan kita kaji, Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu qala minas sunnati ay yakhruja ila al-'idi mashiyan, rawahu at-Tirmidzi wa hassanahu. Hadis ini jalan sanadnya dari seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Abi Thalib ayahnya Imam Ali, nama asli beliau adalah Abdul Manaf. Jadi Abu Thalib nama aslinya adalah Abdul Manaf. Abdul Manaf Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nama aslinya adalah Syaibah. Jadi tidak semua itu ada nama bukan nama aslinya. Jadi Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib nama aslinya adalah Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib namanya adalah Syaibah bin Hashim. Hashim namanya adalah Amr bin Abdul Manaf. Abdul Manaf namanya adalah Mughirah bin Qusay. Qusay namanya adalah Zaid bin Kilab bin Murrah, terus sampai kepada nasab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai Adnan. Karena Imam Ali sepupu daripada Nabi. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Imam Ali ayahnya Abu Thalib, ibunya adalah Fatimah bintu Asad bin Hashim. Sehingga ibu Imam Ali ini dikatakan oleh ulama sejarah awwalu Hashimiyah, perempuan pertama dari keturunan Hashim. Waladat Hashimiyan, yang melahirkan putra yang juga dari keturunan Hashim, Bani Hashim, karena keturunan daripada Hashim. Ini ibu Imam Ali masuk Islam dan juga ikut hijrah ke kota Madinah bersama Nabi. Imam Ali bin Abi Thalib terkenal salah satu daripada 10 orang sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Dan Imam Ali bin Abi Thalib ini disaudarakan langsung oleh Nabi menjadi saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau bercerita
Nabi itu selalu mempersaudarakan di antara sahabat-sahabatnya. Di sahabat ini disaudarakan dengan sahabat ini, sahabat ini disaudarakan dengan sahabat yang lain. Nah, ketika itu Imam Ali bin Abi Thalib melihat sahabat-sahabat disaudarakan oleh Nabi dengan yang lain. Datanglah Imam Ali, tadma'u ainah. Dari matanya itu meneteskan air mata, menangis Imam Ali. Sehingga Imam Ali berkata, "Ya Rasulullah, akhaita baina ashabi." Kau telah mempersaudarakan di antara sahabat-sahabatmu. Walam tu'akhi baini wa baina ahad. Tapi kau tidak mempersaudarakan antaraku dengan yang lain. Sahabat fulan kau saudarakan dengan sahabat fulan. Sahabat fulan kau sahabatkan dengan ini. Tapi aku tidak kau saudarakan dengan yang lain. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, kenapa aku tidak mempersaudarakan kamu dengan yang lain? Anta akhi fid dunya wal akhirah. Sebab saudara kamu adalah aku, kata Nabi. Di dunia kau adalah saudara aku, dan di akhirat kau juga adalah saudaraku. Jadi langsung Nabi Muhammad mengatakan kepada Imam Ali, kau adalah saudaranya aku. Bahkan dia juga dijadikan sebagai menantu Nabi Muhammad SAW dengan menikah kepada putri yang sangat Nabi cintai, itu Fatimah Az-Zahra. Imam Ali termasuk salah satu orang yang cepat masuk ke dalam agama Islam. Beliau orang yang pemberani. Beliau pun juga orang yang zuhud, orang-orang yang ahli dalam khutbah. Beliau juga termasuk orang yang mengumpulkan Al-Quran dan banyak mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi katakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini adalah kotanya ilmu, kata Nabi, dan Ali adalah pintu dari kotanya ilmu tersebut. Tapi kita lihat Imam Ali yang dapatkan pujian dan gelar dari Nabi, pintunya ilmu. Tapi ketika beliau membaca ayat qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, katakanlah wahai Nabi, apakah sama kedudukan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Saat membaca ayat tersebut, Imam Ali bin Abi Thalib menangis yang begitu hebat. Dan itu dilakukan oleh beliau di sholat malamnya dan disaksikan oleh Nabi. Imam Ali tidak sadar kalau Nabi melihatnya. Ketika selesai dari sholat subuh, Rasulullah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, apa yang buat engkau menangis ketika membaca ayat tersebut? Dan Imam Ali tidak bisa melanjutkan bacaan ayat yang lainnya, berhenti di ayat tersebut. Sehingga dikatakan oleh Imam Ali, ya Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis? Di situ Allah bertanya, apakah sama kedudukan orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Aku ini siapa? Orang yang punya ilmu adalah Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam semua ilmu. Saya ini tidak punya ilmu, sehingga saya akan jauh kedudukan saya dengan orang-orang yang punya ilmu. Wong yang dikatakan Nabi pintunya ilmu tidak ngerasa punya ilmu, masih ingin menambah daripada pengetahuan syariat. Terkadang kita baru sedikit ilmu tapi merasa sudah banyak ilmu yang kita miliki, seakan-akan enggan untuk kita mendengarkan nasihat, enggan untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baru. Padahal ilmu kita ini belum sebanding dengan ilmunya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi menenangkan Imam Ali dengan malaikat Jibril turun mengatakan kepada Nabi Muhammad, yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat tersebut, yang tahu dengan yang tidak tahu bukan dari segi ilmu, tapi dari segi keimanan. Orang mukmin dia tahu Allah sebagai Tuhannya dan dia beriman kepada Allah. Yang tidak tahu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, sehingga kedudukan mereka nanti di hari kiamat berbeda. Orang mukmin tempatnya di surga, orang kafir tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau ini masuk Islam
tidak lama dari Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Imam Ali sendiri mengatakan Nabi Muhammad itu diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul pada hari Senin. Dan ketika hari Selasanya aku sudah masuk Islam. Zaman kelang sehari, Senin Nabi dilantik menjadi Rasul, esoknya Imam Ali sudah masuk ke dalam agama Islam. Saat itu beliau ketika usia masuk Islam, beberapa pendapat dari ulama, dia mengatakan usia beliau 10 tahun, ada yang mengatakan usia beliau saat itu 9 tahun, ada yang mengatakan usia beliau saat itu 8 tahun. Dan Imam Ali bin Abi Thalib sebelum masuk Islam, beliau tidak pernah menyembah patung sama sekali. Tidak pernah menyembah patung sama sekali. Dan ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, Imam Ali tidak ikut hijrah ke kota Madinah. Nabi Muhammad memerintahkan beliau untuk tinggal di kota Mekah. Bahkan Nabi menunjuk Imam Ali untuk menggantikan beliau istirahat di tempat tidurnya, supaya orang-orang kafir melihat kalau Nabi Muhammad masih tidur, ternyata di situ adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sampailah amanat-amanat, wasiat-wasiat yang Nabi titipkan kepada Imam Ali sudah beliau selesaikan di kota Mekah, baru beliau hijrah menuju ke kota Madinah dengan keluarganya ikut bersama Nabi. Beliau tidak diragukan seorang pejuang, seorang pemberani. Setiap perperangan selalu beliau hadiri. Tidak pernah beliau tidak ikut. Setiap perperangan beliau hadir, dimulai dari perperangan Badar, perperangan Uhud sampai seterusnya. Kecuali satu perperangan yang Imam Ali tidak ikut, itu perperangan Tabuk. Kenapa? Itu pun Nabi meminta Imam Ali menggantikan posisi beliau untuk mengurusi kota Madinah. Karena Nabi Muhammad itu ketika beliau ikut berperangan, Nabi pasti akan tunjuk sahabatnya untuk menggantikan posisi beliau. Dan ini namanya adalah satu sikap yang baik dari Nabi. Kalau kita ingin keluar dari rumah, maka tunjuk satu orang untuk mengurusi, untuk memimpin, untuk mengatur. Dan setiap itu harus ada pemimpin supaya apa? Supaya semuanya berjalan rapi. Nah, dalam perperangan Tabuk Rasulullah meminta Imam Ali untuk apa? Untuk bertempat tinggal di Madinah, menggantikan posisi beliau. Nah, saat itu ketika Imam Ali ditunjuk oleh Nabi menggantikan posisi beliau, Imam Ali berkata, "Ya Rasulullah, tukhalifuni fin nisa wasibyan, kau akan tinggalkan aku di kota Madinah yang aku akan mengatur dan memimpin perempuan-perempuan dan anak-anak kecil. Nah, orang-orang dewasanya ikut galau sama kamu dalam perperangan. Berarti aku ngurusi mereka, anak kecil dan perempuan." Apa kata Nabi saat Imam Ali ngomong seperti itu? "Amatardu an takuna minni?" Apakah kau tidak rela kedudukan kamu dengan aku bimanzilati Harun bin Musa, seperti kedudukan Nabi Harun dengan Nabi Musa. Ghaira annahu la nabiyya ba'di, hanya saja bedanya kalau Nabi Harun seorang nabi, Nabi Musa seorang nabi, kau itu tidak ada nabi lagi setelah aku, maka aku tidak bisa mengangkat kau menjadi seorang nabi. Menunjukkan di situ Nabi Muhammad mengangkat kedudukan Imam Ali seperti kedudukan nabi. Hanya saja tidak ada nabi setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun juga dipanggil dengan kunyah Abad Turab. Ayahnya tanah. Turab itu artinya tanah. Aba bapaknya tanah. Dan Imam Ali beliau mengatakan, tidak ada panggilan yang paling aku sukai untuk aku kecuali Abad Turab. Jadi panggilan Abad Turab itu bapaknya tanah bukan membuat Imam Ali marah, tapi dia katakan itu panggilan yang sangat aku sukai. Kenapa Imam Ali sangat senang? Sebab yang menggelarkan beliau Abad Turab adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi panggilan yang langsung datang dari Nabi. Sebabnya Nabi Muhammad memanggil Imam Ali dengan Abad Turab itu ketika beliau ghadabah aliyan ghadaba yauman wa Fatimah, lagi marahan dengan istrinya Fatimah. Lagi ada masalah dengan istrinya Fatimah. Jadi masalah suami istri itu bukan hal yang kita bayang lazim dari sahabat sudah. Cuman mereka itu mengatasi dengan yang bijak. Nah, saat Imam Ali ada masalah dengan istrinya Sayyidah Fatimah, supaya tidak berlanjut masalah itu semakin jelek,
kharaja, Imam Ali keluar dari rumah. Supaya tidak kalau masih di situ takutnya nyambung tambah jadi. Akhirnya Imam Ali memutuskan keluar dari rumahnya. Fattaja'a ilal jidar, akhirnya beliau berbaring ke pintu atau dinding yang ada dekat dengan masjid. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW melihat di pundaknya Imam Ali sudah penuh dengan tanah. Di kanu ngolengnya di mana? Di tanah. Di zaman dulu belum ada keramik, berarti ngolengnya langsung di tanah. Penuh pundaknya Imam Ali dengan tanah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengusapi tanah dari pundaknya Imam Ali. Faja'alan Nabi yamsahu turab an dhahri. Diusap tanah tersebut dari pundaknya Imam Ali, dari punggungnya Imam Ali. Wa yaqul, seraya Nabi Muhammad ngomong, ijlis ya Aba Turab, duduklah wahai bapaknya tanah. Karena tadi punggungnya penuh dengan tanah. Senang Imam Ali dipanggil seperti itu oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau pun juga, Imam Ali bin Abi Thalib ini adalah seseorang yang Nabi berikan al-liwa, panji, di dalam perperangan Khaybar. Dan Nabi Muhammad mengabarkan bahwa benteng Khaybar akan hancur, akan bisa dibuka di tangan seseorang. Orang itu adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sedikit tentang perangan Khaybar. Nabi Muhammad itu dalam masalah fase dakwah beliau selama di Madinah, perperangan Badar sampai Sulhul Hudaybiyah, itu perperangannya adalah perperangan difa'iyah. Difa'iyah itu adalah perperangan yang sifatnya melawan. Ketika musuh menyerang, Nabi melawan. Belum Nabi memulai untuk memerang. Nah, ketika perperangan Khaybar ini marhalah jadidah, fase yang baru di dalam dakwah Islamiyah. Bukan ad-difa'iyah, bukan melawan, tapi ini adalah satu. Kalau ad-difa'iyah itu perperangan Nabi melawan, dan tujuannya juga mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah. Nah, kalau sudah perperangan Khaybar dan yang lainnya yang masa fase marhalah jadidah, itu ketika orang musyrik, orang-orang Yahudi sudah diajak mereka untuk beriman, tapi tetap mereka menolak akan ajakan Nabi, bahkan mereka semakin jadi mengganggu dan menyakiti kaum muslimin. Maka di situ Nabi tidak lagi menunggu mereka menyerang, Nabi mulai menyerang. Ini bagaimana metode dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjalan ke Khaybar. Khaybar itu adalah satu kota besar yang banyak benteng-bentengnya. Jadi benteng-benteng di kota Khaybar itu banyak, dan juga banyak tanaman-tanaman, kebun-kebun di situ. Yang adanya di kiri kota Madinah ke arah Syam. Itu Nabi lakukan pada akhir Muharram tahun ke-7 daripada hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau keluar bersama kaum muslimin pada perperangan Khaybar, kurang lebih 1.400 orang ikut sama Nabi. Dan Nabi Muhammad itu subhanallah, bagaimana kan ini marhalah jadidah, dan peperangan Nabi tujuannya tetap ngajak orang untuk beriman sama Allah. Ketika Nabi sampai ke Khaybar, Nabi selalu berdoa. Dan ini doa yang Nabi ajarkan kalau kita berangkat dan sampai di satu tempat yang kita tidak tahu keadaan tempat tersebut. Apa doanya Nabi? Allahumma inni as'aluka khaira hadil qaryah. Ya Allah, aku minta kepada kamu kebaikan daerah ini. Wa khaira ahliha, dan kebaikan penduduk daerah ini. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalam daerah ini. Wa na'udzubika min syarriha, dan kami berlindung daripada kejelekan daerah ini. Wa syarri ahliha, dan kejelekan penduduk daerah ini. Wa syarri ma fiha, dan kejelekan apa yang ada di dalam daerah ini. Supaya kita aman, tenang di daerah tersebut. Dan itu adab yang diajarkan oleh Nabi. Dan ketika Nabi Muhammad SAW ingin memerangi satu kaum, Nabi tidaklah memerangi mereka sampai masuk waktu subuh. Untuk apa Nabi menunggu waktu subuh? Untuk mendengar. Kalau terdengar di daerah tersebut kalimat adzan, maka Nabi tidak akan memerangi mereka. Berarti di sini ada orang Islam. Ada orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam, amsak, ditahan, tidak langsung Nabi serang. Tapi kalau tidak mendengar adzan, baru Nabi menyerang mereka. Ini bagaimana metode Nabi. Nabi jengok dulu, tidak sembarangan langsung diserang, dikepung segala macam. Kalau dengar adzan berarti sudah ada orang Islam di sini. Dengan cara yang lain bagaimana?
menyerang yang tidak masuk dalam agama Islam, yang menyerang kaum muslimin. Tapi kalau tidak terdengar berarti tidak ada yang Islam di daerah tersebut. Nah, ini perang Khaybar, subhanallah, ketika sudah terjadi peperangan, Rasulullah memberikan bendera panji kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menghancurkan benteng, karena tinggal 2 benteng yang belum bisa dihancurkan. Sayyidina Abu Bakar maju, tidak bisa untuk terbuka benteng tersebut. Akhirnya pulang gagal. Diperintahkanlah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang pemberani, untuk membuka benteng tersebut, tetap tidak terbuka. Akhirnya sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, la adfa'anna liwa'i ghadan. Besok aku akan berikan panji ini ila rajulin, kepada seorang laki-laki, yaftahullah ala yadeh, yang Allah akan bukakan pintu benteng ini di tangannya. Yang mana laki-laki tersebut, kata Nabi, yuhibbullaha wa rasulah, dia cinta sama Allah, dia cinta sama Rasulullah, wa yuhibbuhullah wa rasuluh, dan Allah dan Rasul juga cinta sama dia. Dia cinta sama Allah, dia cinta sama Rasulullah, dan Rasulullah dan Allah juga cinta sama dia. Ya, sahabat Nabi di malam itu mereka saling bisik-bisik, siapa lah yang Nabi ngomongin yang akan membukakan benteng tersebut, yang dia cinta Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul juga cinta sama dia. Mereka berbisik-bisik, bertanya-tanya siapa. Sampailah ketika esok hari tiba, Nabi Muhammad SAW ingin mengatakan siapa orang tersebut, dan semua sahabat berharap dirinya yang ditunjuk oleh Nabi, karena dapat satu pujian, dia dicintai oleh Allah dan Rasul, selain dia mencintai Allah dan Rasulnya. Akhirnya ketika Rasulullah melihat orang yang nak ditunjuk dak kate, Nabi bertanya, aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib, kata Nabi. Akhirnya sahabat ngomong, ya Rasulullah, Imam Ali lagi sakit mata. Ali bin Abi Thalib lagi sakit matanya. Akhirnya kata Nabi, panggil, bawakan Ali bin Abi Thalib kemari, ke depan aku. Dibawa oleh sahabat. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib sudah ada di depan Nabi, yang di situ dia tahu bahwasanya mata beliau sakit, akhirnya oleh Nabi Muhammad diludahkan kedua matanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Setelah diludahkan oleh Nabi, sembuh seperti tidak katik penyakit lagi. Bahkan kata Imam Ali, penglihatan aku setelah diludahi Nabi lebih terang daripada sebelumnya. Jangan kamu nyobo-nyobo, sini keludai kamu, sakit mata budak bakal. Ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya diberikan panji tersebut kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Langsung masuk Imam Ali. Ketika Nabi Imam Ali mendapatkan panji tersebut, Imam Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, uqatiluhum, apakah aku memerangi mereka sehingga mereka menjadi sama seperti kita orang Islam? Apa kata Nabi? Unfudh ala rislik hatta tanzil bisahatin. Jalanlah kau sampai kau tiba di halaman mereka, kemudian ajaklah mereka ke dalam agama Islam dan kabarkan kepada mereka apa yang wajib mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kata Nabi, ketika kau bisa membuka hidayah kepada seorang dengan perantara kamu, itu lebih baik daripada kau sedekah onta merah. Merah itu jenis onta yang termahal. Akhirnya Imam Ali keluar. Saat itu Imam Ali dihalang oleh beberapa orang, sampai tameng yang dipakai Imam Ali, perisainya lepas. Dan Imam Ali tidak ada perisai lagi. Benteng yang besar yang tidak bisa orang merubuhkannya, membukanya, itu dengan tangan Imam Ali bisa terbuka. Sehingga benteng yang berat tadi itu dipegang oleh Imam Ali sebagai perisainya dan bisa mengalahkan musuh tadi. Bahkan kata ulama, 40 orang tidak bisa mengangkatnya. 40 orang tidak bisa mengangkat benteng tersebut. Imam Ali dengan tangan sikok mengangkat. Bagaimana kekuatan tubuh Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini hebatan Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan beliau pun juga, Imam Ali bin Abi Thalib adalah seorang keluarga yang terkhusus daripada keluarga Nabi. Maka dalam riwayat ketika turun ayat kepada Nabi, nad'u abna'ana wa abna'akum, kami panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian,
Di situ Nabi Muhammad memanggil Imam Ali, memanggil Fatimah, memanggil Hasan, memanggil Husain. Kemudian Nabi Muhammad ngomong, Allahumma haula ahli baiti. Ya Allah, mereka berempat ini adalah keturunan aku, keluarga aku. Maka keluarga Nabi yang paling utama, yang paling khusus di antara yang khusus adalah ahlul kisah. Ahlul kisah 4 orang tadi. Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Imam Hasan dan Imam Husain, dan keturunannya sampai sekarang. Mereka adalah keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ini bagaimana keistimewaan seorang sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardah, beliau meriwayatkan hadis ini, kata Imam Ali, minas sunnati, termasuk sunnah. Berarti kalau termasuk sunnanis, termasuk hal yang dilakukan oleh Nabi. Apa? Ayyahruja ilal id, untuk keluar melaksanakan sholat id, masyian, dalam keadaan berjalan kaki. Rawahu at-Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa hasanahu, dan Imam Tirmidzi mengatakan derajat hadis ini adalah hasan. Ini hadis menjelaskan kepada kita tentang apa yang paling utama yang kita lakukan saat pergi ke masjid atau ke tempat sholat berjamaah, baik dalam sholat id ataupun dalam sholat-sholat yang lain. Yang paling utama adalah berjalan kaki. Apakah naik kendaraan tidak diperbolehkan? Menggunakan kendaraan diperbolehkan. Cuman kalau ditanya al-afdal, yang paling utama dan paling banyak pahala adalah berjalan kaki. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW selalu berjalan kaki. Karena Nabi membiasakan untuk berjalan kaki, maka itu yang membuat alasan pertama paling afdal. Dan kenapa Nabi Muhammad lebih memilih berjalan kaki daripada naik kendaraan? Izharan litawadu. Pertama alasan Nabi menampakkan tawadu. Walaupun dia seorang pemimpin, banyak kendaraan, banyak pengawal, tapi Nabi milih jalan kaki. Tapi Nabi melakukannya bukan karena menjadi nak nyai calon presiden, bukan, memang sudah jadi. Ya beda sama di sini kan, rakyat sebelum jadi, lah jadi bukan rakyat, ngancur ke. Ya lah, hati-hati. Makanya jangan ini subhanallah, beda nak meloin Nabi sudah jadi merakyatnya. Ini belum jadi merakyat, lah merakyat tambah sahur rakyat nih. Hati-hati. Ini rezim lagi berkuasa ini. Yang kedua, taksiran lil khata', memperbanyak langkah kaki. Kalau berjalan kaki, langkah kakinya lebih banyak karena setiap satu langkah pahalanya banyak. Pahala yang Allah berikan banyak, dalam 2 derajat. Antara 1 derajat dengan derajat yang kedua itu jauhnya seperti perjalanan dunia 500 tahun. 1 langkah kaki. Maka ketika sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika beliau rumahnya jauh dari masjid tapi tetap ke masjid, ditawai kendaraan, nolak. Kenapa? Karena dengan jalan kaki aku dapat pahala yang banyak. Nolak diinjak kendaraan. Kenapa? Karena tahu pahala jalan kaki banyak. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, waqtisaban lil matsubah, mencari pahala. Nabi yang sudah pasti masuk surga masih nyari pahala. Kita kadang-kadang banyak mikir kalau nak nyari pahala, hitungannya banyak, ayo kaget dukin lah. Padahal kita nih butuh pahala, lebih butuh daripada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, wa tanzima li harakatil murur, supaya teratur gerakan berjalan tadi ya, karena di situ ada anak kecil, ada perempuan, sehingga Nabi berjalan. Kenapa? Dia menyayangi mereka supaya mereka juga tidak iri dengan kendaraan. Jadi bagaimana? Itu hebatnya Nabi milih untuk berjalan. Dan kalaupun kita menggunakan kendaraan tidak jadi masalah. Jangan jadikan satu sebab, paling bagus ke masjid itu jalan kaki. Males aku jalan kaki, jauhnya masjid dari rumah. Akhirnya dengan sebab itu kita tidak ke masjid. Jangan, naik kendaraan sama baik. Kenapa? Pahalanya dapat walaupun tidak sebesar dengan jalan kaki. Kenapa? Al ajr ala qadri ta'ab.
pahala itu sesuai kadar capek. Jalan kaki capeknya lebih besar, makanya pahalanya lebih banyak. Naik kendaraan tidak secapek naik jalan kaki, tetap dapat pahala. Jangan dijadikan alasan. Naik jalan kaki, aku nih rumah jauh nian, jalan kaki tambah ngas. Naik motor katik pahala, kata siapa? Jangan sampai itu jadikan sebab kita tidak mau cari pahala. Sama be. Ya paling kalau tidak galak jalan kaki jauh nian, misal ini ke Masjid Mutaki ini, kamu yang rumah di Kenten, yang rumah di daerah Demang, yang rumah di daerah KM jauh-jauh lah, yang ada pelaju, yang di samping Melutan, macam-macam lah kamu. Nanda, misal kepengen dapat jalan kaki, misalnya berhenti di mana? Kalau pakaian di mana misalnya? Jangan depan masjid misal. Pakaian di mana? Peteran, jalan kaki lah dari peteran. Kalau memang nak nyai pahala jalan jalan kaki, masih baca kamu akal. Intinya jangan jadi satu sebab, karena jalan kaki aku naik kendaraan, sudahlah bebek di rumah lebih baik di rumah. Jangan. Ada cara masih bisa dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjelaskan tentang paling bagusnya ketika pergi ke masjid, terutama untuk sholat Id, dengan jalan kaki. Tapi kalau naik kendaraan juga tidak masalah. Kecuali khotibnya jangan jalan kaki. Apalagi di sini kan, kita datang naik mobil, naik motor, belum datang lah diteleponi, apalagi jalan kaki. Ustaz, mana Ustaz? Kelamun ya Ustaz, jemaah ala nunggu. Kita naik motor, naik mobil masih diteleponi, apalagi jalan kaki. Mana di sini? Isi misal KM 10 sana, tambah ngamuk wong. Tambah ngamuk. Intinya keadaan itu tidak sama seperti keadaan masa dahulu lakukan semampu kita. Yang penting tujuan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau bisa jalan kaki ya bagus. Ini hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahum, sesungguhnya mereka, itu Nabi dan kaum muslimin saat itu, asabahum matarun, tertimpa hujan, maknanya turun hujan, fi yaumi id, pada suatu hari raya. Fa shalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad salat bersama mereka salatul id, salat id saat turun hujan, fi masjid, di dalam masjid. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Imam Abi Daud, bi isnadil lin, dengan sanad yang lin. Ini hadis. Kalau masalah paling utama di dalam sholat id itu melakukannya di lapangan. Melakukannya di lapangan. Sebabnya kenapa? Biar dari hadis yang kemarin kita baca, Nabi perintahkan perempuan-perempuan untuk keluar walaupun mereka yang lagi haid. Kalau yang lagi haid ke lapangan mereka bisa hadir walaupun tidak melok sholat, tapi mereka mendengarkan khutbah dan dapat doa. Kalau di masjid mereka tidak bisa masuk karena tidak boleh bagi perempuan lagi haid duduk di dalam masjid. Maka Nabi Muhammad lebih memilih salat idnya dilakukan di lapangan, bukan di dalam masjid. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan di dalam masjid itu ketika pas pelaksanaan salat id turun hujan, yang tidak memungkinkan salat di lapangan karena hujan turun. Akhirnya Nabi melaksanakan salatnya di dalam masjid. Jadi kalau kita ngaku di sini Nabi ngomong pas hujan dia salat masjid, ya karena kebiasaan Nabi salatnya di lapangan. Pas turun hujan Nabi melaksanakannya di dalam salat id. Nah, dari hadis ini para ulama mengatakan bolehnya salat id dilakukan di masjid kalau ada udzur, misal turun hujan. Kalau tidak kata udzur, maka yang paling bagus pelaksanaan salat id di lapangan. Kenapa lebih bagus lapangan? Karena kebiasaan Nabi dan para sahabatnya Khulafa ar-Rasyidin, mereka melaksanakan sholat idnya di mana? Di lapangan. Dan ini pendapat jumhur, dan ini pendapat yang terbanyak daripada ulama. Dalil mereka mengatakan di lapangan lebih utama karena kebiasaan Nabi, dan juga itu paling menampakkan syiar Islam, menampakkan syiar Islam. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan ngerjakan salat id di masjid mana yang utama? Di masjid bisa utama kalau masjidnya Masjidil Haram, Baitul Maqdis. Lebih utama salat di Masjidil Haram, di Baitul Maqdis daripada di lapangan. Kenapa? Karena mulianya dua masjid tersebut.
dan luasnya Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa sehingga menampung banyak orang. Adapun yang lain, wa fi'luha fi sa'iril masajid in ittasa'at, dan kalau dilakukan di masjid-masjid yang lain dan luas, maknanya jemaah tertampung di masjid tersebut, au hasala matar, atau terjadinya hujan sebagaimana hadis tadi, tidak masalah melaksanakan jadi masjid dari lapangan. Kenapa? Karena masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling Allah cintai di atas muka bumi. Intinya untuk sekarang ini yang nak sholat di masjid jatuhi, yang nak sholatnya di musola jatuhi, yang nak sholatnya di lapangan silakan, semuanya diperbolehkan. Oh, Nabi sholat di masjid pas ada hujan, bukan berarti kalau tidak kati hujan yang tidak sholat di masjid, yang sholat di masjid tidak sah, bukan. Ini hanya segi keutamaan dan ada alasannya kenapa Nabi di lapangan. Nah sekarang tidak hujan, nak turun hujan, nak sholat di masjid, lajulah. Tidak hujan, nak turun hujan, sholat di lapangan, lajulah. Yang penting adanya syiar Islam hidup dan melaksanakan sholat ini berjamaah. Jangan saling salah, jangan saling debat, karena ini bukan hukum wajib, hanya segi keutamaan. Dari segi keafdalan dengan alasannya, dengan alasan Nabi Muhammad melakukan hal tersebut. Jadi ini hadis kenapa Nabi pas hujan sholat di masjid, karena kebiasaannya sholatnya di lapangan. Namun tidak menjadi masalah orang yang sholat id di masjid, baik adanya hujan ataupun tidak hujan, tetap dia mendapatkan pahala sunnah melaksanakan sholat id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha secara berjamaah di masjid. Ini hadis yang terakhir daripada hadis yang membahas tentang sholat id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemudian ma'asyiral hadirin wal ikhwan rahimakumullah, sekarang kita masuk ke hadis-hadis yang berkaitan dengan sholatul kusuf wal khusuf, sholat sunnah gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Ini lagi membahas tentang sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Paling nomor 1 Idul Adha, kedua Idul Fitri, kemudian 3 gerhana matahari, yang keempat gerhana bulan, kage baru istisqa, sholat minta turun hujan. 5 sholat ini disunnahkan melakukannya secara berjamaah. Nah sholat kusuf al khusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan. Kadang-kadang kalimat kusuf digunakan untuk gerhana matahari dan bulan. Terkadang khusuf pakai kha digunakan untuk gerhana matahari dan bulan. Kalaupun dipisah tidak masalah. Cuman kalau dipisah, yang pakai kaf untuk matahari, yang pakai kha untuk bulan. Kenapa? Dari artinya. Kusuf itu artinya adalah at-taghyir ila sawat, berubah ke hitam. Maka kalau gerhana matahari jadi terang, berubah jadi gelap. Makanya lebih tepat kusuf. Kalau khusuf kenapa lebih tepat untuk bulan? Sebab arti khusuf itu an-nuqsan, berkurang. Makanya gerhana bulan cahayanya berkurang, sehingga disebut lebih tepat disebut dengan khusuf. Ini hanya segi pengucapan, hanya segi pengucapan. Dan salat khusuf ini ya pernah dilakukan oleh Nabi. Makanya ada syariat salat tersebut. Pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW, dan yang bertepatan saat kejadian gerhana tersebut dengan wafatnya putra Nabi Ibrahim. Ini hadis yang pertama ini. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah At-Thaqafi, dari kata Thaqif, dekat dengan Taif. Ini wongnya kalau ngomong kasar. Kalau ngomong kasar, cara ngomong be. Makanya kan di Indonesia ini kan banyak logat-logat kasar, ngomongnya cak wong kasar, cak wong marah, padahal tidak marah. Karena logat. Nah ini termasuk Mughirah bin Syu'bah ini seperti wong kasar kalau ngomong, nak marah be. Padahal beliau tidak marah, padahal beliau baik. Dan beliau ini ditunjuk oleh Nabi menjadi bodyguard Nabi ketika Nabi ingin melakukan perjanjian Sulhul Hudaybiyah, melaksanakan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian yang isi perjanjian itu berat sebelah. Kalau wong Mekah datang ke Madinah, wong Madinah harus balik ke. Kalau wong Madinah datang Mekah, maka wong Mekah tidak baca ngebalik ke. Berat sebelah, sampai beberapa sahabat tidak terima kenapa Nabi ini nurutnya. Padahal di situ siasat Nabi. Karena dengan Sulhul Hudaybiyah itulah terbuka kejayaan Islam sampai Fathu Mekah bisa dikuasai oleh
Nabi Muhammad SAW. Nah, saat melakukan perjanjian tadi, itu wong Mekah, wong musyrikin Mekah, musyrikin kafir Quraisy mengutus Urwah Ats-Tsaqafi. Nabi nyuruh Mughirah bin Syu'bah jadi bodyguard. Kata Nabi, kau pakai pakaian perang, tertutup seluruh tubuh kamu, wajah kamu kecuali mata kejimaan, yang lain ketutup gak? Tegak di belakang Nabi. Yang namanya Urwah Ats-Tsaqafi ini datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjanjian. Urwah ini pamannya Mughirah. Urwah ini pamannya Mughirah. Ketika si Urwah ingin menulis perjanjian oleh si Mughirah, karena Urwah itu kepengen nyakitin Nabi, maka pedang yang dipegang oleh Mughirah dibalik, bukan bagian pedangnya tapi bagian pegangannya, itu dipukulkan ke tangan si Urwah. Kejut. Siapa yang belakang kau wahai Muhammad? Kasal nih yang muda nih. Apa kata Nabi? Kau dah kenal? Tidak. Mana kau dah kenal? Tidak kenal aku siapa dia. Kejimaan matanya be. Itu keponakan kau dewe. Si Mughirah bin Syu'bah. Kata si Urwah, wih ini yang dulu masih kecil aku yang ngurusi kau, sekarang lah besar. Jadi bahasa dulu sudah. Oh ini, ke dulu kau aku yang ngurusi. Kau kencing aku nyebok, lah besar lah nih. Kadang-kadang itulah wong latuwo mah itu. Kalau latuwo dulu nih kau masih kecil, kau lah besar. Berarti sadar alhamdulillah latuwo macam itu. Jadi kalau ketemu wong yang dulunya kita nyengok kecil, yang besar, dah salah macam itu kamu. Itu udah nih sudah. Berarti tahu kecilnya kita. Tahu kecilnya kita. Alakul hal akhirnya terkejut, tapi Mughirah bin Syu'bah luar biasa berjuang sama Nabi Muhammad SAW. Nah, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, in kasyafatis syamsu, terjadi gerhana bulan ala ahdi Rasulillah, di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma mata Ibrahim, bertepatan dengan wafatnya Ibrahim putra Nabi. Ibrahim ini putra terakhir Nabi, wafat pada usia 18 bulan. Ibrahim dari seorang Maria Al-Qibtiyah. Semua anak Nabi dari Sayyidatuna Khadijah, istri Nabi yang lain tidak melahirkan anak. Ibrahim lahir dari Mariatul Qibtiyah. Nabi senang saat lahir putra yang diberikan nama Ibrahim. 18 bulan cuman hidupnya Ibrahim putra Nabi dan wafat. Nah, bertepatan dengan wafatnya Ibrahim terjadinya gerhana matahari. Sehingga orang-orang faqalan nas, mereka berkata, in kasafati syamsu li mauti Ibrahim, gerhana bulan ini terjadi karena wafatnya Ibrahim putra Nabi. Jadi mereka ngomong gerhana ini terjadi karena putra Nabi Ibrahim meninggal. Mereka mengatakan seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, faqala Rasulullah, inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan, ayatani min ayatillah, dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. La yankasifani li mauti ahad, tidaklah terjadi gerhana matahari atau bulan karena wafatnya seseorang. Wala li hayatihi, begitupun juga tidaklah terjadi gerhana matahari atau bulan karena lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, kalau kalian menyaksikan gerhana matahari dan gerhana bulan, fad'ullaha, doalah sama Allah, mintalah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, wasallu, dan laksanakan sholat, hatta tankashifa, sehingga terbuka, maknanya kembali terang itu matahari, kembali terang itu bulan. Muttafaqun alaih, hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fi riwayat Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, hatta tanjali, kalimatnya bukan tankashifa, hatta tanjali, sampai terang, maknanya sama, cuman kalimatnya beda. Walil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, min hadits Abi Bakrah, dari hadits Abi Bakrah radhiyallahu anhu, fasallu, salatlah, wad'u, berdoalah, hatta yankashifa ma bikum, sehingga hilang kegelapan yang terjadi kepada kalian. Itu gelapnya gerhana itu jadi hilang. Jadi Nabi perintahkan untuk salat dan doa kalau terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi gerhana matahari dan bulan terjadi bukan karena wafatnya atau lahirnya seseorang, tapi karena itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu matahari sesaat hilang terangnya.
bulan hilang terangnya karena tertutup. Yang mampu melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kemampuan Allah, menunjukkan kebesaran Allah agar kita ini menyaksikan kalau matahari yang terang kita lihat bisa menerangi semuanya. Sesaat Allah tutup terangnya, itu Allah mampu. Dan bagaimana keadaan kaget di hari kiamat. Bulan yang buat malam jadi terang, Allah mampu mengurangi cahayanya. Dan bagaimana keadaan di hari kiamat. Maka diingatkan, karena tanda Allah, dekatkan diri sama Allah. Maknanya kalau ada hal-hal fenomena alam bahasa kita, itu hal yang layak bagi kita adalah ya minta sama Allah, dekatkan diri sama Allah karena kita sedang melihat kebesaran Allah, sedang melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dijadikan foto-foto. Takut. Coba kalau gerhana itu tidak balik terang lagi, misalnya gelap selama-lamanya, tidak dikembalikan terang lagi, ya mampu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi perintahkan, wadu'ullah, minta sama Allah agar selamat. Wasallu, dan laksanakan salat, karena salatlah cara yang bisa menjauhkan daripada musibah, yang bisa menjauhkan daripada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi orang yang beruntung. Taubat sama Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah maha mampu. Kalau matahari paca Allah hilangkan cahayanya, apalagi kita. Sangat mampu Allah akan masukkan kita ke dalam nerakanya atau siksaannya. Itu tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari hadis ini disyariatkanlah sholat gerhana matahari dan gerhana bulan ketika terjadi. Sebabnya kita melihat, maka disunnahkan. Di waktu mana terjadinya, disunnahkan untuk melaksanakan sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwasanya wong yang ngomong matahari dan bulan terjadi gerhana karena wafatnya wong yang besar atau terjadi sesuatu yang besar, ini adalah adat-adat atau keyakinan orang jahiliyah yang harus dirubah. Karena wong jahiliyah itu mereka ngomong kalau gerhana mati terjadi itu pasti ada terjadi sesuatu di pucuk bumi ini. Mungkin wafatnya wong atau ada musibah. Sehingga Nabi jelaskan, menunjuk tahu sama sahabat, ini keyakinan yang salah. Bahwasanya matahari dan bulan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sangat mampu Allah menghilangkan atau menutupi cahayanya. Tidak ada yang mampu menjauhkan dari musibah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan siapapun. Jadi kadang-kadang kan kita, misal ini banyakan kan adat kita, lagi megang piring, wah nyampak ada apa lah ini? Cak yang musibah siapa lah? Apa anak aku di luar? Apa dulu aku? Kadang-kadang kita itu mikirnya, lagi megang nyampak tiba-tiba kan, pikiran gitu, ada balak ini bakal. Jadi balak niat, bukan pikiran itu yang buat balak, pikiran kita. Kita ngerasa jadi suudon sama Allah. Padahal Nabi ngomong apa? Aku ini berada di sangkaan hamba. Maka kalau terjadi sesuatu jangan mikir negatif, pikir positif. Pas pengen nyampak, insya Allah rezeki luas nih caknya. Maka kadang-kadang kan dipikir ke seperti itu. Tangan gatel tiba-tiba, cak nak nemu duit banyak-banyak, tak apa-apa. Walaupun ngayal misalnya, tak apa-apa, siapa toh kaget dapat duit nian, tidak dapat 100.000 jadilah. Intinya tuh jangan kita nih punya pikiran negatif tuh sama Allah kalau nengok sesuatu. Positif, husnudzon. Biar kebayaan itu yang kita pikirkan selalu dapat sama kita. Jangan kita berpikiran negatif. Nyampak ini, nyampak pleset, ada pula ini. Jangan. Jangan nian kaget. Jangan seperti itu. Makanya Nabi ngomong matahari dan bulan bukan karena meninggal atau wafatnya, tapi karena ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu Allah menghilangkan itu semuanya. Ini hadis pertama tentang permasalahan syariat sholat gerhana matahari dan bulan. Adapun cara sholatnya insyaallah akan kita bahas di waktu yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim.